Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Hi Leute, hi guys, nice to see you again. Welcome to the channel of Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo, the channel of education. Today, hello everybody, how are you? I hope you are great. You just fine, right? As I informed you before that I want to share the material of our subjects, our study. But before we go further, first of all, I would like to give you an overview about tourism in general. It is like an overview, right? Ya, baik, saudara. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya saya akan memberikan materi kuliah kita pada pertemuan pertama in our first meeting that I would like to share our topic, and this is the introduction, pendahuluan, kalau kita berbicara tentang pariwisata, when we are talking about the tourism, so tourism is not only merely recreation, holiday, or traveling activity. That's amazing. However, contextual tourism is talking about the welfare, right? Jadi pariwisata bukanlah sekedar rekreasi, liburan, atau aktivitas perjalanan yang mengesankan, namun pariwisata secara kontekstual adalah jalan kemakmuran yang telah dipilih oleh negara destinasi kelas dunia untuk menarik devisa, memperluas usaha dan lapangan kerja, dan dalam tanda petik menyombongkan. Tiada suatu negara atau daerah yang miskin lantaran serius dengan konsisten membangun kepariwisataannya. Keseriusan kita membangun pariwisata yang ramah lingkungan telah menjadi daya magnetik bagi arus wisata yang semakin paham makna dan kelestarian dan keunikan destinasi. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bagikan kepada saudara. Ada beberapa topiknya di sini, jenis atraksi, strategi pengembangan Parnas, pariwisata nasional maksudnya, model dan perencanaan pariwisata, aspek pembangunan pariwisata, strategi kebijakan Parda. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang kepariwisataan. Berikut adalah strategi pengembangan pariwisata nasional. Di sini ada beberapa aspek yang perlu kita pahami. Pertama itu adalah pengaruh lingkungan makro terhadap kunjungan pariwisata nasional, pendekatan pengembangan destinasi pariwisata nasional, program prioritas pariwisata nasional, tren produk pariwisata di masa mendatang. Inilah yang perlu kita identifikasi untuk kita boleh membawa kepariwisataan Indonesia, khususnya daerah kita, untuk maju, untuk bisa bermain di era global. Model dan perencanaan pariwisata, pengenalan lingkungan sosput pariwisata, pembangunan berkelanjutan atau sustainable tourism, perencanaan wilayah pariwisata, siklus perencanaan pariwisata, perencanaan manajemen. Dan berikutnya aspek pembangunan pariwisata. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di sini ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan pariwisata, khususnya di wilayah saudara masing-masing. Yang pertama itu adalah kaitan ekonomi pariwisata. Tentu ini ada kaitannya dengan ekonomi, saudara, kalau kita berbicara tentang pariwisata, when we are talking about the tourism. Kemudian manfaat ekonomi,
pariwisata, ya tentu pariwisata juga harus membawa manfaat bagi warga sekitar ya saudara. Ya. Aspek mikro pariwisata, yang keempat aspek makro pariwisata, aspek sosial pariwisata, peran stakeholder. Nah ini juga ya, perlu kita perhatikan juga, motivasi stakeholders. Kemudian yang kedelapan aspek lingkungan, ini juga menjadi perhatian bagi kita ya. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pariwisata, maka aspek lingkungan juga memperoleh perhatian yang sangat signifikan. Lalu dampak negatif lingkungan ya pasti ya. Lalu yang ke-10 dampak positif lingkungan, nah tentu ada negatifnya, ada positifnya, dan itulah yang perlu kita identifikasi. Nanti saudara kalau memang ingin mengangkat topik-topik ini, tentu ya teori yang kita gunakan itu ya bisa kita gunakan teori SWOT saudara untuk melihat ya kekuatan dan kelemahan dan opportunity, kesempatan tentunya ya. Lalu di poin ke-10 itu adalah dampak positif lingkungan, proses keterlibatan publik dalam manajemen plan tourism, perencanaan pariwisata. Lalu yang 12 manajemen operasional, ya operational management. Yang ketiga sistem manajemen operasional, ya we are talking also about the system ya. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu kaitannya dengan bisnis orang, maka one thing that we should build is the system. Ya, jadi satu hal yang harus kita bangun adalah sistem. Jadi kita harus membangunnya sistem terlebih dahulu, saudara. Lalu yang terakhir itu adalah pariwisata dan berkelanjutan. Iya, jadi memang pariwisata itu harus sustainable, saudara. Nah, sekarang bagi pertanyaannya adalah bagaimana kita menciptakan ya pariwisata yang berkelanjutan? How do we create the sustainable tourism? Ya. Baik. Nah, di sini ada ya pendekatan pengembangan destinasi pariwisata nasional, saudara. Ya. Ini posisi saat ini, saudara, yang perlu saudara perhatikan itu ya. Nah ini ya jenis-jenis pariwisata, saudara. Ya. Mungkin ini di S1 juga sudah belajar, but it's okay ya, no problem. Ya. So we just continue our studies ya in magister program ya. Yang pertama itu adalah MICE ya, tentu saudara sudah belajar ini ya di semester 1, di semester 2 ya, tentang MICE, what is MICE. Lalu yang kedua shopping, belanja. Yang ketiga adalah culture, budaya. Lalu yang ketiga adalah ekoturism, wisata eko, ya, bahari, ya, ziarah, ya, pilgrims, saudara, ya, ini juga perlu dikembangkan, saudara, ya. Lalu di sini ya di aspek lainnya itu ya ada KTI ya, di sana ada bahari, wisata eko, budaya, belanja, MICE, ziarah. Jadi ada 6 aspek yang perlu diperhatikan. Lalu fokus kebijakan, saudara. Ya, nah kebijakan ini juga perlu ya kita pelajari dan kita identifikasi, saudara. Ya, supaya tujuan yang kita tetapkan itu bisa tercapai. Ya. Di sini, saudara, ya pemeliharaan, revitalisasi dan pembangunan. Nah, ini merupakan kebijakan-kebijakan yang harus kita kaji, saudara. Lalu berikutnya, saudara, ya, program prioritas pariwisata nasional. Nah, jadi ketika kita membangun ke pariwisata, saudara, khususnya di wilayah saudara masing-masing, maka jangan sampai bertentangan dengan kebijakan pariwisata nasional, saudara. Ya, jadi harus merujuk dan mengacu pada program prioritas pariwisata nasional. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, saudara, ya. Jadi nah, ini mencakup ya atau melibatkan berbagai aspek, saudara, yang semuanya itu mengarah pada peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Ya, di antaranya, saudara, ya, saudara bisa lihat itu di bagian atas program pemasaran pariwisata, ya, nah, outputnya adalah peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Demikian juga dalam aspek program pengembangan destinasi pariwisata, ya, program pengembangan kemitraan, program good governance, saudara, maka itu harus menghasilkan suatu output, saudara, atau produk ya, yang namanya adalah peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Ini yang menjadi perhatian
bagi kita semuanya. Nah, berikutnya tren produk pariwisata di masa mendatang. Nah, ini kita perlu, saudara, ya, untuk menganalisis, mengkaji, ya, kira-kira ya, bagaimana tren produk pariwisata di masa-masa yang akan mendatang, saudara. Nah, tentu cara untuk kita mengetahuinya, saudara, maka nggak ada cara lain, ya, kita harus melakukan sebuah penelitian, saudara, ya. Nah, sehingga itu akan menghasilkan sebagaimana ya paparan berikut ini. Ya, diantaranya adalah wisata mais, wisata eko atau ekoturism, wisata bahari, wisata budaya, taman wisata tematik atau theme park, wisata petualangan, wisata kapal pesiar. Nah, ini berbagai aspek kepariwisataan, saudara, ya, yang perlu kita kaji, kita identifikasi, bahkan ya kita kembangkan, saudara. Nah, tentu di situ membutuhkan perencanaan, tapi ini bukan sekedar perencanaan, saudara, ya. Kalau hanya sekedar perencanaan maka hasilnya akan biasa-biasa, maka dia sifatnya harus strategis, saudara, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Nah, sehingga ini tentunya akan mendatangkan kesejahteraan, saudara, ya. Bukan hanya pada negara saja, tapi masyarakat setempat juga, ya, mereka boleh menikmatinya. Nah, inilah tujuan pariwisata itu, saudara. Di sini saudara juga harus memperhatikan ya yang namanya pengenalan lingkungan sosbud pariwisata. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu saudara perhatikan di sini, ya. Ya, di sana ada pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, ya, lalu ya itu mengarah pada industri pengelolaan, ya, lalu kita perhatikan di situ ada jasa-jasa, hotel, ya, perdagangan, keuangan, telekomunikasi, hiburan, jasa sosial, pariwisata dan ekowisata. Nah, inilah berbagai aktivitas pariwisata, saudara, ya. Lalu di sana juga ada modal yang dibutuhkan, teknologi, entrepreneurship, ya. Nah, ini nggak boleh lemah, saudara, ya. Kalau lemah ya kita tentu ya akan ketinggalan dari negara pesaing kita, negara especially our neighboring countries such as Malaysia, Singapura, I mean, ya, and Thailand, ya, itu merupakan our neighboring countries, ya, that dia mau progress dan dia, ya. Kemudian di situ juga, saudara, ya harus kita perhatikan juga aspek teknologi, ya, networking, ya. Nah, itu kira-kira kita mampu apa tidak, saudara. Nah, oleh karena itu butuh kajian-kajian, saudara, ya. Dan semuanya itu, saudara, ya, menjadi perhatian kita, ya. Nah, dan inilah yang harus kita identifikasi, pengenalan lingkungan sosial budaya. Kemudian, saudara, ya, nah ini kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, sustainable development, saudara, ya. Pembangunan berkelanjutan, nah ini ya, meliputi aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan berikutnya juga kita perhatikan di situ, saudara, ya. Nah, ini berbasis pada Commission on Sustainable Development, CSD, United Nations Environment Program, UNEP, World Tourism Organization, WTO, the International Ecotourism Society, ya, TICE, World Conservation Union, ya, WCO. Nah, ini lembaga-lembaga internasional, saudara, ya, yang terus ya mengkaji, ya, mengamati tentang pariwisata berkelanjutan, saudara, ya. Ini perlu juga saudara pahami tentunya sebagai mahasiswa pariwisata. Nah, sustainable tourism, nah ini meliputi beberapa aspek, saudara, ya. Di antaranya itu adalah business travel tourism, ya, beach tourism, ini kepariwisataan pantai, ya. Ini ya, I think it is very familiar, ya, for you, ya, as a student of tourism, ya. Mainly you are not in a magister degree, ya. Sun tourism, ya, sun itu matahari, rural tourism, wilayah-wilayah terpencil, natural tourism, wisata alam, cultural tourism, ya, wisata budaya, ya. Nah, semuanya itu saling berkaitan, saudara, ketika kita berbicara tentang sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan.
saudara, ya. Nah, kemudian saudara, ya, nah kita perlu juga melakukan suatu perencanaan wilayah pariwisata. Nah, ya, mungkin saudara juga bisa mengamati, ya, lalu melakukan identifikasi, ya, mengkaji, ya, wilayah saudara, ya, lalu membuat satu perencanaan wilayah pariwisata, saudara. Ya. Maka di sana diperlukan beberapa kebijakan, saudara. Ya. Yang pertama itu adalah kebijakan makro, ya. Kebijakan makro pariwisata, saudara. Nah, di sini ya diantaranya adalah pengembangan sektor real pariwisata di tingkat ekosistem. Lalu saudara harus melakukan beberapa aktivitas, ya, diantaranya untuk mengidentifikasi. Nah, ini bagian daripada kegiatan saudara nanti ketika melakukan riset atau penelitian, ya, kaitannya dengan penulisan tesis saudara, ya. Nah, hal-hal apa saja yang perlu saudara identifikasi, ya. Nah, diantaranya adalah penduduk lokal, kaitan ekonomi, short ecotourism, pendekatan holistik, enhance sustainability. Nah, kemudian di sana ada macro sustainability, ya, yang punya kaitannya dengan wilayah lokal, ya. Ada beberapa aspek di situ, saudara, ya, termasuk pengembangan dan pemasaran produk, ya. Lalu intersystem approach, ya, ini pendekatan sistem, ya. Nah, yang menghasilkan, ya, ini saudara, ya, ini juga perlu kita perhatikan, ya, dalam tataran tingkat nasional, misalnya teritori nasional, peraturan atau undang-undang, ya, kerjasama global, legislasi, penataan ruang, litbang, infrastruktur, ya, pemasaran tentunya, ya. Lalu tingkat ekosistem, di sana ada gas, ya, kawasan konservasi, ya, taman nasional atau wilayah khusus, ya, lalu, ya, akan menghasilkan visi yang berkelanjutan, interaksi sistem produksi dan pembatasan wilayah, ya, termasuk, ya, di dalamnya ada tracking, ya. Tingkat mikro, nah ini perlu juga, ya, mendapat perhatian, ya, yaitu komunitas dan ekonomi lokal, desa, budaya lokal, ya, lalu menghasilkan partisipasi multiplier produk dan jasa ruang. Nah, ini perlu juga, saudara, ya, diperhatikan tingkat mikronya nih, karena ketika kita membangun, ya, suatu kawasan pariwisata, maka, ya, kita harus melibatkan the local community. Nah, kemudian siklus perencanaan pariwisata. Di sini saudara bisa melihat, ya, bagan-bagannya, ya, ini merupakan siklusnya di sini, ya, kalau saudara lihat, ya. Nah, ini, ya, nah di situ, ya, review manajemen kebutuhan apa yang diperlukan, ya, lalu tujuan manajemen kemana akan menuju, ya, lalu turun dia manajemen aksi bagaimana mencapai tujuan, lalu dievaluasi sampai di mana apa yang sudah diperolehnya. Jadi apa yang saudara lakukan adalah adjustment, ya, penyesuaian, tentu melalui kajian-kajian ilmiah, saudara, ya, melalui penelitian diantaranya atau observasi, ya. Nah, ini dia. Oke, ya. Lalu perencanaan manajemen, ya. Faktor ekologi dan sosial merupakan dasar bagi berbagai pemanfaatan dan menjadi dasar tata nilai pengelolaan, ya. Organisasi manajemen ditujukan untuk melindungi tata nilai asli saat area dikembangkan. Produk atau jasa pariwisata memiliki karakteristik lokal dan khas dan berbeda dengan jasa usaha lain pada umumnya. Ya, when we are talking about the tourism industry, yeah, one thing that you should know, yeah, so this kind of industry is different from others, yeah. So there is a special characteristic, yeah, the uniqueness. Nah, ini, ya, keunikan-keunikan industri pariwisata ini, saudara, ya. Jadi memang beda dengan industri-industri lainnya, ya. Nah, kemudian karakteristik layanan jasa pariwisata terletak pada kualitas, pengendalian dan manfaat, high quality, low volume, dan high value added. Nah, ini dia, ya. Lalu perencanaan manajemen hendaknya berada dalam konteks pengembangan wilayah. Ya, perencanaan manajemen pariwisata pada dasarnya adalah berjangka panjang, ya. This is a long term. Ya, jadi kita inilah yang membedakan daripada
industri lainnya, saudara. Ya. Kemudian di bagian ini saudara bisa memperhatikan ya kaitan ekonomi pariwisata. Nah, ini saling keterkaitan ya, di sini. Ya. Nah, ya, yang tentu sebagai regulator atau fasilitator itu adalah pemerintah. Nah, di sana kita lihat kaitannya, saudara, ya, yang merujuk pada international tourism, ya, lalu sektor penunjang, biro perjalanan, operator, penduduk lokal. Nah, ini, ya, saudara, ya, berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yang perlu dikaji, ya, diidentifikasi, apakah aspek-aspek yang terpapar di sini sudah termasuk di dalamnya, ya, ketika saudara nanti ya mengaji atau menganalisis ya pariwisata kaitannya dengan ekonomi. Nah ini ya, nah ini dia, saudara. Ya, lalu manfaat ekonomi pariwisata. Nah itu apa manfaatnya? Tentu kalau nggak ada manfaatnya, apa yang kita lakukan ya? Nah ini, saudara, ya. Jadi manfaatnya adalah ya devisa. Ya. Nah ini ya, 5 besar komoditi ekspor, ya. Lalu percepatan pertumbuhan, saudara, ya. Meskipun hari-hari ini pariwisata dalam keadaan lesu karena COVID-19, saudara, ya. Tapi di masa akan datang, ya, saya yakin dan percaya ini akan segera pulih kembali. Ya. Lalu tenaga kerja, ya, workforce dan pendapatan pada berbagai sektor, ya. Kemudian kesejahteraan penduduk lokal, jasa pemandu, nah ini, saudara, ya, pemandu, ya. Pemilik penginapan, driver, ya, penjual jendera mata atau jasa lainnya. Nah, ini kaitannya pariwisata dan ekonomi. Ya. Lalu aspek mikro pariwisata, saudara, ya, aspek mikronya itu ya meliputi kemasan, ya, kualitas, kuantitas, pelaku harga, ya. Lalu ini semuanya akan merujuk pada produk wisata, ya. Demikian juga, saudara, ya, beragam fleksibel transegmentasi, personal market, seasonal, ya, ini juga ya akan merujuk pada produk wisata, ya. Nah, diantaranya, saudara, ya, di sini pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya, misalnya titik pengamatan atau sajian budaya, ya, seperti apa. Lalu manfaat lanskap, ya, misalnya jalur pendakian atau trekking. Nah ini kaitannya dengan pariwisata petualangan, saudara. Ya. Lalu akomodasi, misalnya pondok wisata, restoran, peralatan dan perlengkapan, misalnya sewa alat penyelam dan camping, pendidikan dan keterampilan, penghargaan, ya, yakni prestasi dalam upaya konservasi. Ini berbagai aspek. Lalu aspek makro pariwisata, saudara, yang di sana ya, nilai tambah pendapatan tenaga kerja, ya, yaitu sektor ekonomi. Demikian juga, saudara, yang meliputi transportasi, telekomunikasi, ya, listrik, air, gas, ya, perdagangan, ya, misalnya pakaian, ya, hotel, restoran, makanan, minuman, jasa-jasa penunjang lainnya. Nah ini akan menghasilkan multiplier, diantaranya adalah income multiplier, jumlah uang yang dihasilkan pada suatu wilayah akibat tambahan pengeluaran turis sebesar 1 unit. Contoh, ya, bila seorang turis mengeluarkan 1 juta rupiah, hal tersebut menghasilkan tambahan income 800.000 rupiah bagi penduduk wilayah lokal, maka nilai income multiplier adalah 0,8. Nah ini, saudara, ya, jadi memang ada satu power, suatu kekuatan, ya, dalam industri pariwisata ini, ya, yang bisa meningkatkan pendapatan, ya, khususnya penduduk lokal, ya, the local community. Lalu berikutnya, saudara, income multiplier ditentukan oleh jumlah dan kualitas produk wisata, ya, kemudian kebijakan, pajak, subsidi, tentunya keamanan. Kemudian aspek sosial pariwisata ini juga mendapatkan perhatian, ya, bagi kita semuanya yang terjun dalam bidang pariwisata ini, saudara, ya. Ini aspek sosialnya ini perlu juga dikaji, saudara, ya. Nah di sini ya saling keterkaitan dia, saudara, ya. Ada pemerintah di sana, ya, lalu ada penduduk lokal dan lingkungan, ya, lalu sektor swasta juga di sana, ya, sektor penunjang lain saling keterkaitan, diantaranya ada biro perjalanan, hotel, jasa lain dan operator, ya. Nah, saudara, ya, pada pertemuan kita pertama waktu ya perkenalan itu saya lupa, ya,
memperkenalkan diri saya tentang latar belakang atau background pekerjaan saya. Sebelumnya saya pernah bekerja ya, sebagai pemandu wisata, as a tourist guide ya. Awalnya itu ya, saya pemandu wisata berbahasa Inggris, ya, lalu berbahasa Jerman, berbahasa Prancis, ya. Jadi karir saya itu dimulai dari pemandu wisata. Ya. Kemudian ya meningkat, ya, ke tour operator, dan akhirnya saya mendirikan satu perusahaan yang namanya Edelweiss Tour and Travel. Ya. Dan produk-produk yang kami ciptakan itu ya itu spesifik, ya, hanya menjual produk-produk petualangan. Ya, tentu sebelumnya saya sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika, saudara, ya, untuk produk petualangan ini ceritanya ketika masih muda, saudara, ya. Nah itu, ya, kemudian dengan perusahaan-perusahaan, kalau yang dari Amerika itu ya perusahaan saya ya yang saya dirikan itu bekerjasama dengan Sobek Expedition Company based on California, saudara, ya. Kemudian dengan Ackerman, saudara, ya. Nah ini ketika saya masih menjadi pemandu, saudara, sebagai tour operator, ya, itu juga salah satu tour operator terbesar di Jerman, saudara, ya. Dan pernah juga bekerja sama dengan travel bureau, saudara, yang bernama Koni, itu juga merupakan salah satu biro perjalanan yang terbesar di Prancis, saudara, ya. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang membawa saya, saudara, ya, kembali untuk mengembangkan kepariwisataan yang ada di Sumatera Utara ini, saudara, ya. Dan apa yang saya dapatkan ini juga yang ingin saya bagikan kepada saudara, dan akhirnya saya kembali ke dunia pendidikannya, sehingga kalau saudara dari kampus ya lalu ke lapangan, kalau saya kebalikannya, saudara, ya, dari lapangan baru ke kampus, saudara, ya. Jadi ini akan memperkaya wawasan-wawasan kita, saudara, ya, kalau kita memperoleh banyak pengalaman di lapangan, saudara, sehingga tidak hanya teori saja, tapi dalam tataran implementasi, saudara, ya, pelaksanaan, maka itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengkaji, ya, masalah-masalah yang timbul di lapangan, saudara. Nah ini dia, ya. Nah, kembali kita lanjutkan diskusi kita, saudara, ya. Jadi di sini hubungan di antara stakeholder pada sektor ekoturism, ya, tadi sudah digambarkan di dalam bagan tadi, saudara, ya. Yang pertama itu adalah kebijakan, lalu yang kedua pengunjung dan manfaat ekonomi, yang ketiga adalah pajak atau saran kebijakan, yang keempat adalah partisipasi dan kenyamanan, yang kelima adalah saran kebijakan, saudara. Nah itu kalau kita berbicara tentang kebijakan, ya. Lalu berikutnya, saudara, ya, peran stakeholder, ya. Yang pertama itu pemerintah, saudara. Nah ini apa peran pemerintah? Nah, ya. Nah, di sini ya kebijakan fiskal meliputi perpajakan tentunya, ya, dan tarif, investasi, infrastruktur, keamanan atau profesional aparat pemerintah ini menjadi bagian daripada pemerintah, saudara. Lalu sektor swasta ini, ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, ya, saya sebagai pelaku pariwisata, saudara, ya. Nah ini ya, peran sektor swasta diantaranya seperti biro perjalanan, saudara, ya, hotel dan lain sebagainya, ya. Keuntungan dari fasilitas dan akomodasi, informasi, produk wisata, tujuan wisata dan kualitas pelayanan, klub dan saran policy, ya, kebijakan, saudara. Lalu yang ketiga, pengunjung atau wisatawan. Nah ini di sini aliran ekonomi, pengalaman, pendidikan, lingkungan, nilai lokal, kepuasan, membentuk opini tentang lingkungan. Lalu penduduk lokal, saudara, ya, yang selalu kita libatkan, saudara, di dalam industri ini. Subjek dan objek wisata, kesejahteraan, ya. Lalu kerangka berpikir penduduk lokal digunakan untuk saran kebijakan, ya, di dalam membangun satu kawasan pariwisata atau produk pariwisata, saudara. Lalu ada lembaga masyarakat. Nah, ini juga merupakan satu aspek yang perlu juga dilibatkan, saudara, dan diperhatikan tentunya, ya. Memfasilitasi stakeholder yang terancam, advokasi, fungsi politis untuk mengangkat isu-isu kemiskinan, ketidakadilan, dan dampak kerusakan lingkungan agar diperbaiki keadaannya. Itulah, ya, peran daripada lembaga masyarakat, ya.
seperti LMS dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang keenam, kualitas lingkungan, ya, sumber daya alam dan buatan, wisata, dampak the social welfare, social economy dan lingkungan. Nah, kemudian motivasi stakeholders, ya. Nah, di sini macam-macam saudara motivasinya, ya. Misalnya masyarakat luas, ya, di situ meliputi redistribusi kesejahteraan, ya, bisnis lokal, sumber daya lokal, tenaga kerja, ekspor, lalu kualitas hidup dan kesehatan, konservasi alam, flora, fauna, warisan dan identitas budaya, peningkatan kesadaran masyarakat, pembelajaran, global awareness, pengembangan masyarakat. Nah, itu masyarakat luas, ya. Lalu penduduk lokal, saudara, ya, itu tambahan income, lapangan kerja, apresiasi terhadap lingkungan lokal, nilai budaya dan tradisi, akses ke pelayanan dan infrastruktur, meningkatkan harga dan kepercayaan diri. Nah, ini di kita, saudara, sebagai seorang akademisi, ya, termasuk petugas lainnya, saudara, ya. Nah, apa, ya, meliputi apa saja? Konservasi dan warisan budaya, ya, pendapatan, lapangan kerja, kemitraan dengan penduduk lokal, sharing informasi dan belajar, pengelolaan SDA dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, kegiatan penelitian, jumlah kunjungan dan pengalaman yang sensasional. Nah, ini yang menjadi tugas-tugas kita sebagai seorang akademisi, saudara, ya. Jadi tugas kita itu ya melakukan penelitian, saudara, ya, membuat satu terobosan-terobosan pendekatan baru, metode, model, saudara. Tentu itu semua kita lakukan melalui kajian ilmiah, yang melalui penelitian, saudara, ya. Lalu ada operator di sana, saudara, ya. Nah, itu motivasinya keuntungan tentu, pengembangan pasar dan produk, ya, kreativitas produk dan layanan, membantu pemahaman pengunjung terhadap sumber daya alam, ya. Lalu pengunjung dan wisatawan, saudara, nah ini ya, motivasinya, saudara, ya, pengalaman kognitif, efektif dan psikomotorik, ya, kepuasan individu, kesehatan, pengalaman sosial dengan penduduk lokal sesama pengunjung, team building, promosi perihal konservasi dan perlindungan, pengetahuan tentang tata nilai, penghargaan nilai-nilai sejarah. Inilah aspek-aspek atau komponen-komponen yang perlu kita kaji sebagai seorang akademisi, seorang yang dalam kaitannya dengan perencanaan tentunya, ya, kebijakan dan pengembangan pariwisata. Nah, ini, saudara, ya, aspek lingkungan juga. Ini ada berbagai aspek di sini, saudara, yang perlu Anda perhatikan juga di sini, ya. Nah, itu number of tourists, ya, ini jumlah wisatawan misalnya, ya, critical state of element of capacity, saudara, ya, lalu rejuvenation, stagnation, consolidation, ya. Nah, itu bagaimana dia sifatnya, ya, decline, nah, decline, ya, atau enhance, saudara, ya. Lalu, ya, aspek berikutnya yang mendapatkan perhatian adalah development, pengembangan, exploration, ya, eksplorasi, improvement, ya, keterlibatan, saudara, dan waktu tentunya. Nah, berikutnya, saudara, ya, ini hubungan antara waktu dan jumlah wisatawan, ya, saudara, ya. Lalu dampak negatif lingkungan, nah, ini juga menjadi perhatian kita, saudara. Ini tugas kita semua sebagai seorang akademisi, saudara, ya, untuk mengkajinya, ya. Nah, dampak lokal, nah, ini dampak lokal dulu. Yang pertama itu pengurangan penipisan sumber daya alam, ya, pasti, saudara, ya. Jumlah air baku, cadangan air tawar, produksi limbah, energi, makanan atau bahan lainnya. Ini dampak negatif lingkungannya, saudara, ya. Nah, inilah yang perlu kita cari terobosan-terobosan, model, ya, strategi, ya, metode, saudara, ya, dengan hasil-hasil penelitian kita, ya. Nah, berikutnya apa? Polusi, emisi, ya, kebisingan, sampah, limbah, minyak, dan bahan kimia atau gangguan pemandangan, ya, mengkontribusi sekitar 60% dari moda transport udara. Nah, ini penelitian, saudara. Lalu dampak fisik, apa dampak fisiknya? Selama konstruksi, sedimentasi, debu, kompaksi tanah, aktivitas wisata, biodiversitas, dan siklus organisme. Lalu berikutnya, ya, dampak global, ya, kehilangan biodiversity, biovirate, menipisnya lapisan ozon, dan perubahan iklim global. Nah, lalu berikutnya, nomor 3, pengaruh industri lain, ya, kebocoran minyak, pertambangan, tailing, industri manufaktur, ya, heavy atau polluted industry seperti petrokimia, baja, minyak, tekstil, kayu. Nah, itulah
dampak-dampak negatifnya. Namun selain dampak negatif, tentu saudara kita perlu juga mengkaji ya, yaitu dampak positif lingkungan. Apa saja saudara? Ya. Di antaranya adalah ekonomi, ya, pertumbuhan, dipisah, pembiayaan program-program konservasi, penelitian, dan pembangunan infrastruktur tentunya. Lalu perencanaan yang komprehensif, yaitu ya, melakukan berbagai aktivitas ya, seperti perilaku efisien, ya, bersih dan aman di dalam manajemen produksi, good corporate government tentunya. Ya. Kemudian peningkatan kesadaran lingkungan, ya, mempengaruhi perilaku, memahami aliran input, proses, dan output, kerangka konservasi lingkungan, environmentally sustainable way, sejak dari lahir hingga mati, from cradle to grave. Ya. Kemudian perlindungan spesies terancam, ya, kesempatan kerja, menyebar kepada seluruh sektor yang tidak bertumpu kepada sumber daya alam, ya. Kemudian regulasi, aturan, ambang batas, code of conduct. Nah, ya. Nah, berikutnya proses keterlibatan publik dalam manajemen plan tourism, ya, perencanaan kepariwisataan. Saudara. Nah, di sini ada beberapa deskripsi yang perlu saudara perhatikan, ya, pendekatannya, saudara, yaitu informasi dan pendidikan, ya, deskripsinya di situ, pengetahuan tentang keputusan, tekniknya bisa iklan, berita, surat kabar, poster, ya, isi pesan kepada publik. Ya, publik perlu mengetahui dan memahami. Nah, inilah proses keterlibatan publik dalam manajemen atau plan tourism. Ya. Umpan balik informasi, ya, feedbacknya, saudara. Nah, itu pendekatannya, saudara. Lalu deskripsinya, mendengar informasi sebelum pengambilan keputusan, tekniknya, berita ringkas, selayang pandang, ya, isi pesan kepada publik, publik memahami dan mendukung program. Ya. Lalu konsultasi. Ya, kalau pendekatannya konsultasi, saudara, maka deskripsinya adalah mendengar informasi sebelum pengambilan keputusan. Ya. Tekniknya rapat dan pembahasan bersama. Ya. Konferensi, lokakarya, pertemuan pemecahan masalah. Lalu isi pesan kepada publik, saudara. Ya. Publik perlu memahami, memberikan input dan evaluasi. Lalu pendekatan partisipasi atau keterlibatan, saudara. Ya. Nah, di sana apa? Ya. Deskripsinya memiliki informasi tentang pengambilan keputusan, ya, lalu di situ badan pertimbangan atau tim pelaksana gugus tugas dan seterusnya, saudara. Ya, nanti bisa saudara pelajari lebih lanjut. Ya. Nah, lalu berikutnya, saudara, manajemen operasional. Nah, tujuan wisata, ya, tujuan wisata, rute, jadwal, dan moda transportasi dan latar belakang sosial. Saya pikir saudara sudah membahas ini ya di semester sebelumnya, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini ya, I just want to remind you, ya, saya ingin mengingatkan, ya, to refresh, ya, untuk menyegarkan saudara kembali, ya. Produk wisata ada 6 jenis, ya, di sana ada produk wisata mencakup perihal materi, tim, akomodasi, dan souvenir, itu saudara mestinya sudah tahu. Lalu promosi yang menjelaskan jadwal kunjungan, jumlah anggota minimal, ya, rombongan, jumlah antrian, jumlah akomodasi, dan kemampuan penduduk lokal. Nah, inilah rangkaian daripada manajemen operasional. Lalu berikutnya pengendalian rombongan, ya, karakteristik jumlah pengunjung rendah, low volume, pelayanan berkualitas atau high quality, dan nilai tambah yang tinggi, high value added. Ya. Lalu sikap dan partisipasi penduduk lokal, entrepreneurship, terbuka dan toleran, sikap ramah, ikhlas dan jujur sesuai nilai-nilai tradisi. Itu yang aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian sistem manajemen operasional, ya, saya pikir ini sudah saudara bahas sebelumnya, ya, dan pariwisata dan berkelanjutan, ya. Nah, ini yang menjadi kajian kita, topik-topik kita, saudara, ya, di yang saling mempunyai keterkaitan, saudara, ya. Ada akses publik, ya, konservasi, wisata dan hiburan, orientasi ekonomi, pendidikan, investasi, fasilitas pengunjung, staf profesional, yang pengalaman kepuasan, konservasi lingkungan, ya, outputnya berkelanjutan, saudara, ya. Nah, ini semuanya saling keterkaitan, ya, saudara. Ya, ya, baik, ya, ini buku-buku yang boleh saudara pelajari, ya. Baik, saudara, ya. Ya,
Saya pikir demikian saudara. Ya, I think this is for today. I hope that you can evaluate. You can identify. You can identify. So that you will be able to do the research. Okay. Everybody, I think we'll meet again. See you next time. Bye.